Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu kelas pemimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sebelum dimulai. Oke. Hari ini siapa tidak masuk? Ya. Hadir semua? Ya. Oke. Coba dicek kondisi di bawah kalian. Ada sampah nggak? Ada. Kalau yang ada sampah, dibersihkan dulu ya sampahnya. Silakan dibuang di tempat sampah di luar, boleh? Udah nggak ada? Ada. Sip. Tempat duduknya udah rapi? Udah siap belajar? Buku sama alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Sekarang pembelajaran apa? Siap. Sebelum mulai pembelajaran, coba tangannya letakkan di atas meja semuanya. Lalu kita mau ngapain? Tarik nafas. Tarik nafas. Mau relaksasi terlebih dahulu ya, seperti biasa. Coba tangannya diletakkan di atas meja. Oke, semuanya udah relax? Posisi tubuhnya relax? Relax. Nanti hitungan 1, 2, 3 kalian tarik nafas. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3 tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Lega enggak? Lega. Yakin? Yakin. Coba senyum ke teman kalian dulu. Berbagi pahala. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan kita semua dulu. Nah, sebelumnya ibu mau mengetahui kondisi dan sama perasaan kalian. Kalian bisa buka Mentimeter, udah dibuka? Oke. Silakan nanti masukkan kodenya 6169 6169. Kelihatan nggak? 2955. Semuanya bahagia? Bahagia nggak? Semuanya senang? Siap belajar IPA? Siap. Sehat semuanya? Tulis di sini. Tulis sebanyak-banyaknya. Oke. Tulis sebanyak-banyaknya. Perasaan kalian gimana? Kabarnya gimana? Tulis. Ya. Berarti hari ini bahagia semua ya? Semuanya sehat ya? Bawa HP semua? Ada kuotanya? Nah, kemungkinan hari ini kita akan belajarnya menggunakan berbasis teknologi. Jadi HP-nya nanti digunakan saat waktu tertentu ya. Kalau ibu izinkan, kalau tidak nanti disimpan dulu, jangan dimainkan. Oke, perhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Sekarang udah ngisi, ibu udah tahu kabar kalian, data kalian semuanya bahagia. Sekarang silakan coba isi. Ibu mau kali pengetahuan apa kalian? Silakan scan, retestnya. Bisa kan scan? Kalau ini ibu udah kirim ke ketua ya yang di grup kelas. Udah kirim? Nah, itu diisi ya. Waktunya 5 menit. Udah selesai semuanya? Udah? Sip, udah semua ya? Ada yang belum? Yang belum angkat tangan? Oh, satu anak? Boleh? Selesaikan terlebih dahulu. Udah selesai semua? Yang belum selesai? Sip, udah selesai semua ya? Oke, ibu mau tanya. Kalian tahu gak sih ini apa? Rahasia. Sebelumnya udah pada belajar di kelas? Setuju ya? Tata surya itu apa sih? Ya kan ya ada gambarnya. Planet-planet yang ada di galaksi Bima. Terus kalau kita itu di planet apa sih tinggalnya? Planet bumi. Planet yang keberapa urutannya? 3. Terakhir
Atas. Iya. Terus kira-kira menurut kalian kenapa sih ada gunung, ada yang tinggi, terus ada danau yang rendah permukaannya kayak berbentuk cekungan? Kenapa permukaan bumi itu nggak rata? Pergeseran apa? Oh, pintar. Udah baca-baca dulu ya semuanya di rumah. Nih, terus ibu mau tanya, sebenarnya bentuk bumi itu apa sih? Bulat. Bulat? Iya. Seperti? Bola. Bola. Bulat seperti? Bola. Bola. Nah, kalau bulat seperti bola, kira-kira benda-benda apa aja sih yang mirip sama bumi itu? Katanya bumi kan bentuknya bulat. Bola. Benda-benda apa? Bola. Terus apa lagi? Kepala nih. Kepala kita. Kepala kita kelereng. Terus apa lagi? Banyak ya. Benda-benda yang mirip dengan bumi itu yang bentuk bulat. Tapi sebenarnya di bumi itu ada isinya nggak sih? Ada. Nah, sebelumnya nanti kita akan membahas lebih lanjut dalam pembelajaran kali ini yang menggunakan kode pembelajaran yaitu problem based learning. Nah, untuk metode pembelajarannya itu ada tanya jawab, nanti ada kerja kelompok, mengerjakan LKPD, ada studi literatur, kalian membaca dari buku, dari sumber-sumber nanti yang ibu kasih, dan nanti kalian presentasi ke depan. Oke? Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian melakukan diskusi kelompok, dan pengamatan. Peserta didik mampu menjelaskan lapisan struktur bumi dengan menyebutkan perbandingan struktur bumi dengan tepat. Kemudian melalui studi literatur, peserta didik dapat menganalisis lapisan struktur bumi dengan menelaah perbedaan karakteristiknya, suhunya, ketebalannya yang ada di lapisan bumi. Oke. Untuk penilaiannya hari ini ada penilaiannya, ada diagnostik, nanti yaitu pretest, dan nanti tadi Kak Ibu nanyakan kabar kalian itu kognitifnya. Terus ada asesmen juga, nanti ada penilaian sikap, penilaian keterampilan kalian nanti dalam menjelaskan ya. Terus ada penilaian pengetahuan kalian dari pretest dan post-test dan LKPD yang kalian kerjakan. Nanti kalau asesmen sumatif nanti di akhir bab atau semester. Oke, lanjut. Nah, dalam pembelajaran hari ini Ibu mari kita bersama-sama mentadaburi ayat yang berkaitan dengan penciptaan bumi. Di sini ada surat apa? Ayat? Iya, ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya yang mau baca kan? Baca? Kelihatan? Dialah Allah yang menciptakan bumi untukmu, kemudian dia menentukan penciptaan langit, lalu dia menyempurnakan dari tinggi langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita harus bersyukur Allah sudah menciptakan bumi untuk manusia, untuk kita makhluk Allah, hamba Allah ya. Nah, dengan penciptaan bumi ini dengan segala isinya, dengan segala keteraturan yang Allah beri kepada kita harus mensyukurinya dengan apa? Dengan bersyukurnya dengan apa? Dengan menjaga bumi, oke, dan mentadaburinya. Lanjut. Nah, kalau kamu dasar ini bumi ini merupakan satu-satunya apa? Planet yang bisa ditinggali oleh manusia. Karena apa? Karena kondisinya yang ideal, suhunya ideal, ya kan? Ada airnya sebagai sumber kehidupan manusia, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada sumber daya alamnya, tumbuhannya, dan terus ada beberapa lapisan yang bisa dirasakan ketika pergerakannya, yaitu ketika gempa bumi. Coba ibu mau tanya, di sini ada apa aja? Gambar apa aja? Nah, apa lagi? Bulan? Bentuknya sama nggak kayak bumi? Sama. Nah, di dalamnya bumi itu mirip yang mana? Yakin? Kenapa nggak mirip jeruk? Ini bawa mungkin nih, ibu bawa. Siapa yang potong jeruk? Kenapa nggak berbentuk jeruk?
Karena nggak ada lapisannya. Ada lapisannya kulit. Ada. Terus di dalamnya bersekat mungkin ya. Iya. Nah, mungkin mau bersekat. Nanti kita cari tahu ya. Terus bawang, lapisannya lebih banyak lagi ya. Iya. Mirip bumi nggak kira-kira? Nggak yakin. Kalau telur? Ya. Mirip. Udah. Emang paling mirip telur? Ya. Bukan jeruk? Bukan? Jadi isi bumi itu berlapis-lapis atau enggak atau kosong? Berlapis. Emang enggak mirip bola kosong gitu? Katanya bulat. Kan kalau mirip bola tadi nyebutnya mirip bola. Bola kan kosong. Gak ada isinya. Enggak beda. Oke. Nah, baik. Sekarang bagi kelompok. Kelompoknya ikutin ini ya. Silakan duduknya berkelompok. Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Duduknya di sini. Urut ya. 1, 2, 3, 4, 5 di tengah. Ya. Berisi. Ada yang pertanyaan dulu kan? Saya menjelaskan dulu ya. Nah, di situ kalian kan ada sebuah orientasi masalah dibaca. Orientasi masalah tadi sudah dijelaskan sama ibu. Terus dari orientasi masalah itu kalian buat rumusan masalah, pertanyaan. Misalnya pertanyaannya apa? Ada yang buat ada rumusan masalahnya ada buat. Kira-kira apa rumusan masalahnya? Belum ada, coba dibuat dulu ya rumusan masalahnya. Oke. Terus hipotesis jawaban sementaranya, misalnya dari gambar ini, apakah bumi itu ini kosong atau ada lapisannya, misalkan ya. Terus apakah bumi itu mirip dengan tadi kalian mirip dengan apa? Telur lapisannya. Terus jawaban sementaranya apa? Terus ditulis situ semua. Nanti kalian melanjutkan penyelidikan. Bener gak sih di bumi itu ada beberapa? Bisa diisi gambar dan jawabannya di situ. Terus ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, diisi pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan, diisi. Nanti sumber-sumbernya bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari nih, yang ibu kirim ya. Bisa dari video, dari bahan ajar yang ibu buat, atau dari scan modul 3D struktur bumi. Selanjutnya ada beberapa, ada yang ada tabelnya ya, diisi tabelnya, diisi dengan lengkap. Nah, nanti kalian buat gambar atau enggak poster tentang lapisan struktur bumi. Nah, nanti setelah itu dipresentasikan ke rekan kelas. Nah, nanti dari hasil presentasi itu kalian nanti tulis hasil evaluasi yang diberikan oleh guru sama teman-teman kalian, hasil umpan balik yang diberikan dari guru atau teman-teman kalian. Kayak misalnya ada yang nanya, nah pertanyaannya itu ditulis di sini di lembar ini, terus ada jawabannya apa ditulis juga di sini ya. Paham sampai sini? Paham. Jadi kalau yang ini, kalau yang umpan balik itu setelah presentasi ya diisinya. Nanti kesimpulannya boleh diisi dulu, setelah presentasi baru dilengkapi lagi. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Silakan dikerjakan. Fokus ya, kerjakannya sekarang boleh pakai HP-nya. Dipakai HP-nya buat mencari referensi, men-scan sumber-sumber belajar yang ada di depan. Nih kira-kira bumi itu kalau di ini ada isinya enggak? Enggak datar? Enggak kosong? Cari tahu ya. Bisa cari sumber-sumber yang lain, jangan mainan HP. Kelompok ini aja gabung. Ada penilaiannya kan tadi sikapnya, siapa yang kerjain. Juga saja ada yang gambar. Siapa yang mau gambar? Gambar struktur bumi kan itu ada perintahnya. Sudah tahu? Gimana? Gimana? Bisa di
Bisa. Ini coba dilihat, ini kan bumi bulat ya kalau dilihat dari sini. Tapi ternyata di dalamnya Ada. ya, di dalamnya kalau kita buka, kalau kita belah gitu ya, misalkan ternyata di dalam bumi itu tersusun atas beberapa lapisan. Nah, tadi saya tahu di beberapa sumber yang sudah dikasih sambil disiap KPD-nya ada apa aja sih, lapisan-lapisannya, namanya apa aja, terus karakteristiknya apa aja, ya kan? Terus apa lagi? Suhunya berapa? Tekanannya berapa? Nah ini sih ya. Kalian bisa dibuka nih, ada buku yang udah dikasih. Sumber bacaan ya ibu. Buka di HP kalian ya biar lebih jelasnya. Ada yang mau dijelaskan terlebih dahulu? Ada yang mau langsung aja presentasi? Dapat nilai plus? Nilai maksimal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, baik dong. Suaranya tolong dikencangin. Dianalogikan sebagai terang bumi karena sama yang merasa dan memiliki bagian dalam seperti terang bumi yang luar yang memiliki lapisan di bawahnya. Belum dapat dianalogikan sebagai karena kedengeran kayak di belakang? Nah, kelompok ini tuh kebagiannya tentang menganalogikan telur sama bumi. Jadi kalau ulang lagi ya, tentunya kedengeran. Anggap aja. Terus paling mirip dengan paling dan tidak dapat konflik dengan bisa memiliki dengan karena seluruh memiliki lapisan yang mirip dengan lapisan bumi. Atau sama dapat dianalogikan sebagai yang dan melindungi bagian dalam sama seperti terang bumi yang merupakan lapisan luar yang panas dan disembunyi lapisan bawah. Kamu ini tentang apa? Master ya? Yang lainnya tolong perhatikan.
Siapa namanya pertanyaan? Dwi. Silakan. Pertanyaannya. Apa yang membedakan di luar dan di dalam ini? Di luar dan Mau langsung dijawab? Udah? Tanyanya bisa dipahami nggak? Udah? berupa cairan magma yang biasanya keluar saat dihirup daripada dari tubuh Kedengeran nggak? Antara tadi bedanya di luar sama di dalam, apa yang ditanyakan di luar apa katanya? Katanya pertanyaan Dwi, dikonfirmasi lagi. Di luar itu apa tadi? Cairan magma. Terus kalau yang di dalamnya? lebih padat dari di luar yang memiliki kepadatan karena suara yang sangat tinggi. Oh, di dalamnya lebih padat daripada isi luar. Benar? Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silakan. Tadi dulu ya. Ampun. Mau tanya ini? Ampun. Mau langsung dijawab atau mau coba diskusi dulu? Nanti yang jawabnya ya, jangan kirim terus temennya. Biar nanti poinnya dibagi. Tadi siapa yang nanya? Ya. Dalam modern 30 sampai 70 km dari samudra lautan sampai Zat, coba diulangi. Masih daratan berapa? 20 sampai 50 km Benar? Terus? dari samudra lautan 6 sampai 11 km. Oke, benar? Nih, terus tadi mau ditanya lagi nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Maka hari ini kita udah belajar tentang struktur bumi. Ibu mau memperkuat materi. Di sini kan komposisi bumi itu sebenarnya ada apa aja? Ayo perhatikan ke sini, apa yang kita lakukan dulu? Ada apa? Troposfer dan hidrosfer yang kita bahas hari ini mengenai troposfer itu lapisan yang di dalam bumi berkepadatan. Kalau lapisan hidrosfer itu lapisan atau lapisan air, bukan air ya. Nah tadi untuk yang lapisan-lapisan bumi ada apa aja? Ya, terus apa lagi? Ketebalannya. Nah, ketebalannya di sini ya. Yang paling tebal itu apa? Terus yang paling tipis? Kalau yang paling panas suhunya? Ya, kalau yang suhunya rendah? Kerak bumi. Yang dekat tempat tinggal ya. Nah, ini perbandingannya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Di sini sudah dijelaskan ya bahwa lapisan paling tipis itu kerak bumi. Nah, di kerak bumi itu ada lapisan kerak benua dan kerak darat. Benua itu daratan dan lapisan samudra yaitu laut. Dan suhunya bervariasi di kerak bumi. Kan kita di sini nih ya. Di Indonesia suhunya antara 30-an lah ya, tergantung musimnya. Tapi di benua-benua lain, apalagi di kutub utara dan selatan itu lebih dingin. Dan semakin dalam permukaan buminya, nanti semakin semakin panas. Nah, di kerak bumi itu sebagai tempat tinggal makhluk hidup untuk membangun peradaban di kehidupan. Nanti ada mantan itu lapisan paling tebal. Suhunya itu 250 sampai 2500 derajat Celcius. Nah, isinya itu batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium. Nanti ada inti bumi. Inti bumi itu dibagi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Nah, kalau di telur itu sebenarnya ada 3 lapisan. Satu lagi bisa kalian tambahin apa ya, kacang atau strok. Itu bisa ada 4 ya. Nah, kalau di sini inti bumi luar itu isinya itu cairan ya.
dari radiasi sinar matahari secara langsung, biar sinar matahari kan panas, biar tidak secara langsung kena ke manusia. Itu juga melindungi dari benda-benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi, yang akan terkikis di lapisan atmosfer. Jadi benda angkasa itu terkikis di lapisan atmosfer ya. Nah, ini untuk kelulusan saya. Kemudian ada yang mau menyimpulkan dulu? Menyimpulkan? Kesimpulannya, bumi tersusun atas 4 lapisan, yaitu terang, mantel, kedua dari dalam bumi. Terang adalah lapisan kedua permukaan bumi yang berupa batuan keras dan tinggi sekitar 5 sampai 30 km. Di permukaan sampai sekarang inilah hidup dia masuk manusia dan kemudian selanjutnya. Mantel bumi merupakan lapisan di bawah terang yang kembali mencapai 2900 km. Lapisan mantel merupakan lapisan yang paling tebal. Ini terdiri dari atas dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Ini luar memiliki komposisi cairan yang mengandung magma yang sering terjadi ketika proses terjadinya erupsi gunung api meletus. Dan terakhir, lapisan paling dalam yaitu inti dalam bumi yang merupakan lapisan terpanas. Nah, terima kasih semuanya bisa dapat menentukan ya bahwa hari ini kita belajar tentang struktur bumi. Struktur bumi itu ada apa aja? Ada nah, kalau diibaratkan telur nih, telurnya itu sebagai apa? Nah, terus putihnya sebagai? Kuningnya sebagai? Nih, yang ini sebagai apa? Nah, yang cair itu yang berupa kalkasnya cair, itu gimana? Di luar. Kalau ini kurang? Bentuknya apa? Batuan. Oke, semuanya bisa dipahami ya? Sekarang kerjakan prosesnya. Silakan di-scan. Nah, sambil ini sambil isi juga ya reaksinya. Gimana pembelajaran hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Paham semuanya? Yakin? Coba diisi pos ke pembelajaran hari ini. Oke? Mungkin sampai sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari tentang mekanik teknik ya. Nah, nanti kalian belajar di rumah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu, mari kita akhiri bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.